Yang kesembilan, dia terkenal dengan dermawannya ya. Kemudian soleh dan gagah, dan ini nanti termasuk yang akan saya jelaskan. Jadi pertemuan kita ke depan ini yang tersisa waktunya adalah menjelaskan 4 kelebihan beliau tadi. 3 di Uhud dan 1 berhubungan dengan ya kedermawanan beliau. Kita masuk ke masalah 3 julukan yang didapatkan. Burung elang di Badar, di Uhud, kemudian syahid yang jalan di muka bumi, serta ya Talhal Khair, orang yang terbaik yang dipuji oleh Nabi SAW. Ceritanya adalah di perang Uhud, sebagaimana kita sudah tahu, masyhur ya. Masyhur pada saat itu Nabi SAW membawa 700 pasukan, sebenarnya 1000. Waktu Nabi SAW iklankan perang Uhud itu di hari Jumat. Beliau tertidur siang. Setelah sholat Jumat, beliau beristirahat sejenak. Kemudian beliau SAW mimpi. Beliau mimpi melihat pedang beliau bengkok, kemudian ada sapi yang disembeli, serta yang ketiga beliau melihat beliau masuk ke sebuah benteng yang kokoh. Lalu terdengarlah pada saat itu berita, Nabi SAW tentunya sebelum mimpi sudah dengar berita kalau orang-orang Quraisy sudah keluar dengan 3.000 pasukan dari Mekah. Dan mereka sudah mendekati Madinah. Sudah mendekati, sudah hampir sampai di perbatasan Madinah. Jadi sudah sangat dekat gitu. Uhud adalah sebuah gunung yang masyhur. Kata Nabi SAW, Uhudun nuhibbu wa yuhibbuna. Uhud adalah gunung yang kami cintai dan juga mencintai kami. Juga dalam hadis yang lain, Uhudun jabal min jibalil jannah. Uhud adalah salah satu dari gunung-gunung surga, kata Nabi SAW. Jadi Nabi SAW mimpi pada saat itu, lalu bermusyawarah dengan para sahabat. Kira-kira bagaimana jalan keluarnya nih? Ada masalah seperti ini. Maka berkatalah pada saat itu para sahabat, ya Rasulullah, kalau kita nggak keluar, ada 2 kemungkinan. Keluar melawan mereka atau kita bertahan di kota Madinah. Lalu kata para sahabat, ada sahabat yang mengatakan seperti Hamzah bin Abdul Muttalib yang nanti mati syahid di Uhud gitu kan, Ali bin Abi Thalib, kemudian Talha bin Ubaidillah dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang lain. Mereka sepakat mengatakan, ya Rasulullah, kita keluar aja hadapin mereka, nanti kita dikira pengecut. Kalau kita bertahan, benteng kita tutup pintu gerbangnya, dikira pengecut walaupun kita bisa melawan dari dalam. Sementara orang-orang munafik umumnya, orang-orang munafik diantaranya pimpinan mereka Abdullah bin Abi Salul mengatakan, ya Rasulullah, kita bertahan aja di Madinah. Mereka tidak akan bisa tembus bentengnya Madinah. Kita panahin mereka, kita serang. Ini biarin aja begitu, mereka tidak akan tembus. Lalu akhirnya sahabat ada yang cenderung dengan keluar, ada yang mengatakan tidak. Ada juga mengikuti pendapat tadi pimpinan munafikin ini. Akhirnya simpang siur lah. Nabi SAW melihat pendapat-pendapat sahabat yang mulia, yang memang sahabatnya bukan orang munafik, cenderung keluar. Maka beliau pun menggunakan baju perangnya, kemudian beliau masuk menggunakan baju perang, menyiapkan kudanya, perisainya, segalanya, masuk ke dalam rumah lalu keluar. Pada saat beliau keluar, beliau siap dengan baju perangnya. Sebelum beliau keluar, beberapa sahabat saling bermusyawarah lagi mengatakan, mungkin Nabi SAW lebih cenderung dengan pendapat tinggal di Madinah, jangan sampai kita maksa beliau keluar. Coba kita tanyain deh, setelah Nabi SAW keluar di atas kudanya dengan pakaian perangnya lengkap, mereka mengatakan, ya Rasulullah, kalau anda ingin tinggal di Madinah, kami juga enggak masalah, biar kami bertahan di Madinah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang masyhur riwayat Bukhari, tidak layak seorang Nabi itu keluar ya, ingin berperang, sudah pakai baju perang, kemudian dia kembali lagi, itu enggak mungkin terjadi pada Nabi, sampai Allah memberikan keputusan menang atau kalah, menang atau mati syahid. Maka keluarlah pasukan muslimin pada saat itu hari Sabtu pagi. Pada saat terjadi perang Uhud, Nabi SAW dengan 700 pasukan, tadinya 1.000, 300 orang diantara mereka orang munafik, dipimpin oleh Abdullah tadi, pimpinan orang munafikin. Tapi setelah tiba di lokasi Uhud, 300 orang ini ditarik lagi oleh Abdullah, termasuk dia pulang ke Madinah, jadi sisa 700. Dan ini memang Allah SWT ingin membersihkan pasukan muslimin dari mereka. Mereka kembali lalu kemudian berhadapanlah dengan 3.000 pasukan. Waktu itu Nabi SAW mengatur strategi perang, menjadikan gunung Uhud di belakang beliau, kemudian menjadikan di sisi kiri beliau ya, pasukan itu ada gunung bukit namanya Bukit Pemanah sekarang dikenal. Beliau letakkan 50 pemanah di situ, dipimpin oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian tentu pemanah pada saat itu ya sama kalau sekarang sniper, gitu kan.
yang memang siap untuk menembak dari jarak jauh, karena panah ini bisa sampai berapa ratus meter gitu kan. Dan sisi itu memang yang agak kosong, ya, sisi agak kosong, tidak ada pasukan Nabi SAW taruh di situ, jadi ada pemanah 50 orang. Kemudian di hadapan mereka ada pasukan Quraisy yang dihadapin dengan 650 orang. 650 orang ini termasuk Nabi SAW, 50 di atas bukit pemanah. Pasukan Quraisy yang 3000 dibagi dua, 2800 menghadapi muslimin yang 650, 200 orang pasukan kuda dipimpin oleh Khalid bin Walid waktu itu yang belum masuk Islam. Itu kemudian memantau peperangan dari sebuah lembah gitu kan. Lembah itu tidak jauh dari bukit pemanah. Tapi para pemanah ini tahu di mana mereka gitu, tersembunyi di belakang bukit itu. Dengan beberapa menit saja peperangan dengan pemanah-pemanah yang ulung tadi, maka pasukan Quraisy ini kocar-kacir, kalah semuanya. Tapi ada pesan Nabi SAW kepada 50 pemanah tadi, jangan kalian tinggalkan bukit pemanah ini sampai ada instruksi dari saya, menang atau kalah, jangan pernah tinggalin. Sahabat-sahabat memunguti harta ghanimah tadi, pedangnya, perisainya dipungutin yang ada di situ gitu kan. Dari 650 pasukan ini belum ada yang mati pada saat itu, dan mereka jalan. 650 ini mengejar yang 2000 itu, terus dikejar gitu kan. Kurang lebih tinggal bersama Nabi SAW yang tidak ikut mengejar musuh itu ada sekitar 12 orang, jadi 13 orang dengan Nabi SAW. Dari 50 pemanah yang di atas bukit ini teman-teman sekalian, ini saya rentet sejarahnya karena memang ada hubungannya sama Talha di sini. 50 pemanah ini ternyata ada 43 orang yang melihat pada saat itu sudah kocar-kacir musuh, kancah peperangan kosong, banyak ghanimah yang tergeletak gitu kan. Maka mereka mau turun dari bukit. Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu pimpinan mereka mengatakan, ingat saudara-saudaraku, Nabi SAW dipesan jangan tinggalkan bukit, menang atau kalah sampai datang isu dari Nabi. Tapi mereka bilang, hai Abdullah, lihat nih sudah nggak ada, sudah kalah, untuk apa kita tinggal? Mereka nggak mau dengar. 43 orang yang lalu kemudian turun di kancah peperangan ikut mengutin harta ghanimah. 200 pasukan Quraisy yang dipimpin Khalid bin Walid dari jauh setelah melihat ternyata ada 40 orang tadi turun yang merupakan mereka inti kekuatan kaum muslimin, maka secara diam-diam mereka memanuver 200 pasukan kuda tadi naik ke atas bukit, membunuh 7 orang sahabat termasuk Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu majma'in, kemudian menyerang pasukan muslimin yang 650 orang tapi dari belakang. Ya, kita bayangkan kalau kita lagi jalan menuju ke depan, tiba-tiba ada dari belakang menyerang kita, walaupun jumlahnya lebih sedikit pasti akan mengacaukan. Maka sempat beberapa orang-orang muslimin ya gitu mendengar ada keributan di belakang, ada yang sempat tahu balik gitu kan. Yang tidak tahu tetap aja jalan menuju ke sana. Setelah mereka balik gitu kan, dan ada bertemu dengan 200 pasukan ini yang dekat sekali dengan pasukan Khalid bin Walid ini, ketakutan mereka lari sehingga terjadi tabrakan antara pasukan muslimin sendiri yang datang dari sana dan ada yang di bagian belakang mereka yang memang tadinya tahu kalau ada pasukan Quraisy menyerang, maka tabrakan sampai ada beberapa sahabat yang terbunuh oleh sahabat sendiri. Mereka udah bingung pada saat itu. Lalu diangkatlah bendera Quraisy pada saat itu ya. Lalu yang 2000 lebih itu kembali lagi. Pasukan muslimin berada di tengah-tengah, diserang dari belakang dengan 200 dan dari depan yang 2000 sekian itu kembali lagi. Maka mereka terdesak pada saat itu, dan pada saat itulah terbunuh Hamzah dan Mus'ab, sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Ringkas cerita, pada saat kocar-kacir lagi 2000 lebih nyerang, berbaur dengan pasukan dan banyak korban di antara muslimin, ada di antara mereka orang-orang Quraisy yang memang mencari tahu di mana Nabi Muhammad SAW, dan mereka lihat dari jauh ada Nabi SAW, dan Nabi tidak ditemani kecuali dengan 12 orang saja. 12 orang ini ya, 10 orang dari Ansar dan 2 orang dari orang Quraisy. Yang dari Quraisy adalah Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. 10-nya semua dari ya orang-orang Ansar. Ada riwayat mengatakan 9 orang, 7 dari Ansar dan 2 dari orang Quraisy. Lalu datanglah orang-orang kafir Quraisy ini menyerang. Jumlahnya tidak disebutkan, tapi ada ahli sejarah yang mengatakan ratusan orang datang mendekati Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda dengan hadis yang masyhur kepada 12 orang sahabat yang ada di sebelah beliau. Kata beliau, man yarudduhum anna walahul jannah. Dalam riwayat dikatakan, man yarudduhum anni walahul jannah au huwa rafiqi fil jannah. Siapa yang bisa menahan mereka nih, yang ratusan lagi menyerang di antara kalian yang 12 orang, maka dia akan menjadi pendampingku di surga nanti. Waktu itu di antara 12 orang, salah satunya adalah Talha bin Ubaidillah. Talha mengatakan, saya Rasulullah,
Kata Nabi SAW, tunggu, jangan kamu. Tunggu di tempatmu. Tidak tahu apa hikmahnya, tapi Nabi SAW tahan. Lalu satu orang Ansar mengatakan, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, lawan mereka. Satu orang ini maju melawan ratusan orang, akhirnya terbunuh. Lalu kata Nabi SAW, siapa yang akan melawan mereka maka dapat surga. Maju, Talha lagi mengatakan yang kedua kali, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tetap di tempatmu. Lalu orang Ansar mengatakan, saya Rasulullah. Maka disuruh Nabi SAW melawan sampai terbunuh, mati syahid. Terus begitu sampai orang-orang Ansar habis semua. Sampai orang-orang Ansar habis semua. Ada riwayat lain yang mengatakan bahwasanya yang bersama dengan Nabi SAW pada saat itu cuma Talha. Tapi yang kita pegang riwayat Talha dan Sa'ad. Lalu kata Nabi SAW, waktu tertinggal 2 orang saja, Talha dan Sa'ad. Nabi SAW mengambil ya tempat penyimpan anak-anak panahnya, lalu menggantungkan di pundaknya Sa'ad sambil berkata, wahai Sa'ad, lemparlah, lawan mereka dengan panah-panahmu. Lalu kata Nabi SAW kepada Talha, sekarang wahai Talha, hadapin mereka. Maka Talha pun maju. Nah, ini jadi saksi bahasan.